Air merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam Islam. Air sangat penting untuk digunakan sebagai sarana bersuci bagi seorang muslim, maka ibadah akan sah jika segala bentuk hadas dan najis telah bersih dengan air. Menurut mazhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori dan hukum kegunaannya dalam bersuci, yaitu, air suci dan mensucikan, air musyamas, air suci namun tidak mensucikan, dan air mutanajis. Sebelumnya, kita sebagai muslim harus mengetahui volume air yang dapat digunakan untuk bersuci menurut ilmu fikih. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manaji, para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa air dianggap banyak atau mencapai 2 kulah apabila volumenya mencapai kurang lebih 192,857 kg. Bila melihat wadahnya volume air 2 kulah, adalah bila air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang, dan dalam masing-masing 1 zira, atau kurang lebih 60 cm. Berikut 4 macam air dan pembagiannya dalam Islam. 1. Air yang suci dan mensucikan. Kategori air ini dibolehkan untuk diminum dan dipakai untuk bersuci atau menyucikan benda lain. Air yang masih murni yang jatuh dari langit atau keluar dari bumi dan belum berubah keadaannya. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi, ada 7 macam air yang termasuk dalam kategori air suci dan mensucikan. Ia berkata, air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju, dan air dari hasil hujan es. Allah berfirman, ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Teguh pendirian. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Walaupun pada kategori ini air mengalami perubahan, hal itu hanya terjadi salah satu dari semua sifatnya yang 3, warna, rasa dan baunya, seperti berikut, berubah karena tempatnya, seperti air yang tergenang atau mengalir di batu belerang, berubah karena lama tersimpan, seperti air kolam, berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, seperti berubah karena ikan atau kiambang, berubah karena tanah yang suci, begitu juga berubah yang sukar memeliharanya, misalnya berubah karena daun-daunan yang jatuh dari pohon-pohon yang berdekatan dengan sumur atau tempat-tempat air yang lainnya. 2. Air suci tetapi tidak mensucikan. Kategori ini memiliki zat yang suci namun tidak bisa digunakan bersuci, baik untuk menghilangkan membersihkan hadas atau najis. Ada 3 kategori air yang termasuk dalam air suci tetapi tidak mensucikan. Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan sesuatu benda yang suci. Selain dari perubahan yang tersebut di atas seperti air teh, air kopi, dan sebagainya. Air sedikit kurang dari 2 kulah, tempatnya persegi panjang yang mana panjangnya, lebarnya, dalamnya 1/4 hasta. Kalau tempatnya bundar maka garis tengahnya 1 hasta, dalam 2/4 hasta, dan keliling 3/7 hasta, sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis. Sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu, air nira, air kelapa dan sebagainya. 3. Air mutanajis atau air yang bernajis. Dalam air mutanajis, merupakan air yang memiliki volume kurang dari 2 kulah, lalu terkena atau kejatuhan barang najis atau air yang melebih 2 kulah, namun berubah salah satu sifat air karena terkena najis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air itu tidak dinajisi sesuatu, kecuali apabila berubah rasa, warna, dan baunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. 4. Air musyamas atau air yang makruh. Air termasuk musyamas jika air dijemur di bawah sinar matahari dengan menggunakan wadah logam selain emas dan perak. Air kategori ini makruh digunakan untuk badan,
namun tidak untuk pakaian, kecuali air yang terkena sinar matahari di tanah, seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang tidak akan berkarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Janganlah engkau berbuat demikian, ya Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur itu dapat menimbulkan penyakit sopak." Hadis riwayat Baihaqi. Demikianlah 4 macam air menurut fikih mazhab Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat.